hadirin sekalian untuk kegiatan berikutnya yakni doa bersama. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, doa dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Bebandem. Salam sehat OSIS Kan Sabang. Sehubungan dengan kegiatan MPLS, lagi-lagi kita melaksanakannya dengan sistem daring. Karena adanya pandemi COVID-19, terlebih lagi diterapkannya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang adanya memang di satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Yang biasanya OSIS SMP dan SMK memiliki peranan dan tugas yang berbeda. OSIS SMK bersifat lebih mandiri dalam menghandle kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, dan kegiatan yang akan dilakukan. Guru hanya memberikan dorongan ketika suatu kegiatan OSIS mengalami kendala. Dalam segi organisasinya, OSIS itu merupakan suatu wadah pembinaan untuk para siswa belajar berorganisasi, melatih percaya diri, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Di OSIS, memang kita sudah dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Yang menjadi salah satu penanggung jawab kegiatan sekolah itu memang pengurus OSIS dan tentunya semua anggota OSIS. Selama di OSIS, saya belajar menjadi pemimpin yang baik dan bekerja sama dengan setiap karakter yang berbeda-beda.
Menurut saya, belajar bahwa di organisasi ini kita tidak bekerja sendiri. Selama kita mengikuti anggota OSIS, kita bisa mengatur waktu. Enaknya menjadi OSIS menurut saya adalah saya dapat belajar tentang kekeluargaan. Selama menjadi OSIS, dari diri saya sendiri, banyak perubahan yang menjadikan saya sebagai orang yang lebih baik lagi. Mandiri, bertanggung jawab, dan lebih percaya diri. Misalnya, seperti yang kita tahu, dalam organisasi OSIS, kita dilatih untuk berani berbicara di depan umum. Senang belajar di masa pandemi COVID-19. Sesuai yang kita tahu bahwasanya kita belajar dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi sendiri merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Sekian penjelasan dari kami tentang organisasi OSIS. Bila adik-adik dan teman-teman berminat atau ingin ikut berpartisipasi bersama kami dalam organisasi OSIS, siapkan diri dan mental kalian pada bulan Oktober. SMK bisa? SMK hebat! SMK Negeri 1 Bebandem? Bisa hebat! Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung untuk siswa baru di SMK Negeri 1 Bebandem, khususnya jurusan Tata Boga. Pada kesempatan ini, saya akan perkenalkan apa itu jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Bebandem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Santi Sitohang, sebagai kepala jurusan Tata Boga di sekolah ini, yaitu SMK Negeri 1 Bebandem. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tampilan layar di depan. Sebelum Ibu memperkenalkan jurusan Tata Boga, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi pada kesempatan ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu akan memperkenalkan juga guru-guru produktif pada jurusan Tata Boga yang akan sama-sama mendorong kalian dalam pembelajaran. Dimulai dari gambar sebelah kiri, itu dengan saya sendiri, Ibu Santi Sitohang, sebagai kepala jurusan Tata Boga. Kemudian diikuti dengan gambar yang kedua adalah Bapak Inyoman Wangi Atnyane, dan gambar yang ketiga adalah Bapak Inyoman Sunde. Jadi, nantinya kami bertiga adalah gurumu yang akan membawakan mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pada bidang produktif Tata Boga. Selanjutnya, kompetensi keahlian Tata Boga memiliki visi dan misi. Adapun visi tersebut yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri, berjiwa wirausaha, serta kompetitif di dunia kerja, khususnya di bidang boga. Ibu ulang sekali lagi, visi kompetensi keahlian Tata Boga SMK Negeri 1 Bebandem yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter, mandiri, berjiwa wirausaha, serta kompetitif di dunia kerja, khususnya di bidang boga. Dan untuk misi kompetensi keahlian Tata Boga, yang pertama itu adalah menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras dalam jiwa peserta didik. Yang kedua, membina peserta didik agar menjadi tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas tamatan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional dalam menghadapi era globalisasi. Dari visi dan misi yang kalian lihat dan yang sudah Ibu sampaikan, besar harapan kami guru-gurumu kita sama-sama membangun jurusan ini untuk yang lebih baik lagi. Tunjukkan kalian adalah peserta didik yang siap menjadi lulusan yang berkarakter, mandiri, berjiwa wirausaha, serta kompetitif di dunia kerja. Apa sih itu Tata Boga? Mungkin masih banyak yang beranggapan
bahwa jurusan tata boga itu hanya jurusan yang sekedar memasak, mengenal wajan, dan menyalakan kompor. Nah, di sini perlu untuk kita ketahui bersama, jurusan tata boga tidak hanya sekedar belajar memasak. Tentunya, kalau hanya sekedar memasak, kursus pun bisa. Di luar sana banyak tempat kursus hanya untuk mengajarkan bagaimana itu memasak. Pada jurusan ini, kalian akan mempelajari bagaimana teknik-teknik pengolahan dan penyajian makanan dengan memperhatikan kualitas, rasa, estetika, dan juga kebutuhan gizi dari masakan yang kita olah. Kamu akan belajar mengolah berbagai hidangan dari daerah dan juga dari berbagai negara. Misalnya, masakan barat, masakan Cina, masakan Timur Tengah, dan juga masakan-masakan Nusantara, yaitu masakan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian tidak hanya belajar mengolah makanan, tapi juga akan mempelajari bagaimana itu cara menghidangkan dan bagaimana cara melayani yang benar dan yang baik menjadi seorang pramusaji. Jadi sekarang tata boga itu bukan hanya sekedar memasak ya, tetapi banyak ilmu yang kamu dapatkan di jurusan ini nantinya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjabarkan apa saja kompetensi dasar atau mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di jurusan ini, mulai dari kelas 10 sampai nantinya kalian lulus dari kelas 12. Kompetensi dasar atau mata pelajaran yang akan kalian pelajari itu adalah keamanan pangan, ilmu gizi, pengetahuan bahan makanan, boga dasar, tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, ada produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalian juga akan belajar bagaimana cara berwirausaha yang kreatif sesuai dengan bidang boga, baik itu secara teori maupun secara praktek ya. Jadi kompetensi dasar yang Ibu sebutkan tadi, itu semua adalah ilmu yang akan kalian dapatkan di jurusan tata boga, khususnya pada mata pelajaran produktif ya, selain dari mata pelajaran umum. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu tata boga. Kemudian setelah kalian mendengarkan sedikit banyaknya paparan Ibu tentang apa itu tata boga, Ibu ingin mengetahui apa sih yang menjadi alasanmu untuk memilih jurusan ini? Untuk siswa baru khususnya jurusan tata boga, boleh dijawab di kolom komentar ya. Nah, kenapa Ibu menanyakan ini? Karena mungkin masih ada saja yang beranggapan kalau jurusan tata boga itu identik dengan perempuan. Tentunya tidak. Banyak laki-laki yang sukses berkecimpung di dunia tata boga. Seperti Ibu buat contohnya, yaitu Chef Juna dan Chef Arnold, yang menjadi juri pada salah satu instansi televisi yang acaranya adalah, mungkin sudah kalian ketahui dan sudah pernah dengar, yaitu Master Chef. Adapun maksud Ibu mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengatakan bahwa peluang kerja ataupun prospek kerja untuk jurusan tata boga sangatlah banyak dan tidak memandang baik itu wanita ataupun itu laki-laki ya. Agar lebih jelas apa saja peluang kerja dari jurusan ini, silakan simak video berikut.
Sekian pemaparan dari jurusan Tata Boga. Ibu sampaikan selamat bergabung. Kami guru-gurumu menyambut dengan tangan terbuka. Mari belajar bersama-sama di sekolah kita untuk mencapai visi dan misi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inang Asutaskane, selaku Ketua Program Kompetensi Keahlian Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan perhotelan. Adapun tujuan daripada kompetensi keahlian perhotelan adalah mempersiapkan dan membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan dan sikap agar kompeten di bidang perhotelan, bagian housekeeping, front office, dan food preparation. Nah, adapun prospek lulusan SMK perhotelan adalah wirausaha atau travel agent, seperti membuka jasa catering, jasa perjalanan wisata, laundry, homestay, dan lain-lain. Nah, selain travel agent, juga peluang bekerja sebagai karyawan hotel, baik itu hotel-hotel besar maupun hotel kecil. Nah, untuk tenaga kerja negeri, ya PNS, kalian bisa ditempatkan di Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Transportasi, BUMN seperti PT Garuda Indonesia, Kereta Api, Perkapalan, dan lain-lain. Nah, tidak sedikit juga lulusan SMK bidang pariwisata bekerja di kapal pesiar. Nah, setelah umpama kalian lulus di SMK jurusan perhotelan, kalian bisa melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan yang relevan, antara lain manajemen bisnis pariwisata, manajemen wisata, manajemen perhotelan, dan destinasi pariwisata. Nah, dalam jurusan perhotelan, apa yang akan dipelajari di SMK? Yang pertama ada namanya muatan nasional. Ada kelompok muatan kewilayahan, serta muatan peminatan kejuruan. Muatan nasional, kalian akan mempelajari tentang agama, budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk muatan kewilayahan akan mempelajari tentang seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, yang menjadi pokok di SMK adalah pada muatan pemintaan kejuruan. Disinilah yang akan menjuruskan bagi calon siswa yang akan memilih kejuruan. Nanti di muatan permintaan akan dibagi menjadi 3 bagian kelompok mata pelajaran, akan diajarkan selama 3 tahun. Ada dasar bidang keahlian, ada dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, khususnya dasar bidang keahlian
yaitu disebut atau terkenal dengan C1, dasar bidang keahlian. Ini akan diajarkan di kelas 1 selama 1 tahun atau di kelas 10. Mata pelajarannya terdiri dari simulasi dan komunikasi digital. Di sana akan mempelajari bagaimana tentang berkomunikasi secara online. Udah itu ada IPA terapan dan kepariwisataan. Nah, dalam kepariwisataan nanti akan kalian pelajari tentang bermacam-macam hotel, pengertian dari pariwisata dan sebagainya. Yang kedua yaitu C2, dasar program keahlian. Di sini akan mempelajari tentang komunikasi industri pariwisata, sanitasi engine dan keselamatan kerja. Di sana akan mempelajari tentang bagaimana kebersihan diri sendiri maupun kebersihan yang ada di tempat kerja, khususnya di perhotelan. Ada administrasi umum, akan mempelajari bermacam-macam administrasi yang dipergunakan di perhotelan. Sedangkan bahasa asing pilihan nanti bisa kalian diajari atau di pilihan ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang dan bahasa asing lainnya. Untuk C3, dasar kompetensi keahlian, itu diajarkan di kelas 3 atau di kelas 12. Ada industri perhotelan, ada front office, ada housekeeping, ada laundry, ada food and beverage, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada mata pelajaran front office akan dipelajari tentang bagaimana caranya menerima tamu, udah itu mengantarkan tamu ke kamar dan sebagainya. Untuk housekeeping atau tata graha akan dipelajari tentang bagaimana mengatur tempat tidur, membersihkan semua yang ada di tempat tidur. Untuk laundry akan diajari tentang bagaimana caranya menyetrika, melipat baju, dan sebagainya. Sedangkan pada food and beverage akan diajari tentang bagaimana caranya menyajikan makanan dan minuman. Serta produk kreatif dan kewirausahaan akan diajari tentang usaha-usaha apa yang relevan yang akan bisa kalian laksanakan baik sebelum dan sesudah tamat dari SMK. Nah, pada kelas 12 akan dilaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Nanti kalian akan ditempatkan di hotel-hotel, villa-villa maupun restoran. Itu akan dilaksanakan di kelas 12 semester 1. Nah, yang terakhir tidak kalah penting yang menjadi kompetensi kalian nantinya akan dilaksanakan uji kompetensi keahlian itu di kelas 12 semester terakhir. Nah, nantinya kalian akan diuji sejauh mana kalian berkompeten di bidang perhotelan. Nanti akan diberikan sertifikat yang menandakan kalian sudah kompeten. Nah, sertifikat itu kalian bisa digunakan untuk melampirkan di dalam hal mencari pekerjaan. Demikianlah penjelasan saya selaku ketua program tentang jurusan perhotelan. Kepada adik-adik yang telah diterima, selamat bergabung di SMK 1 Bebandem, khususnya pada jurusan perhotelan.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ketua Program Studi Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Nama saya Ekanto Putro Yahya. Ya, saya akan memaparkan mengenai profil dari SMK 1 Bebandem dengan jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jadi profil sepeda motor ini adalah kompetensi kalian otomotif, di mana kalian otomotif ini terbagi atas 4 ya. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan, kemudian 2 adalah teknik perawatan bodi, ketiga adalah teknik sepeda motor, dan keempat adalah manufacturing ya. Jadi jurusan sepeda motor ini paling banyak digandrungi oleh siswa di SMK 1 Negeri Bebandem. Jadi di SMK Negeri 1 Bebandem untuk jurusan khusus TBSM mencakup mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi mesin, sasis ya, dan kelistrikan, gimana juga mampu merawat dan mampu untuk memperbaiki mesin, sasis maupun kelistrikan. Jadi di sini adalah udah sesuai dengan K13 yang telah direvisi oleh pemerintah. Jadi untuk program teknik bisnis sepeda motor ini mempunyai 1 rombel dan mempunyai 1 bengkel. Jadi kita bisa melihat nanti gimana bengkel yang kita ini udah sesuai dengan SOP atau dalam bahasa sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya. Jadi setelah tamatan dari TBSM ini, jadi kalian akan bisa memperbaiki, bisa mampu merawat, dan bisa juga mengidentifikasi sepeda motor. Dan nanti kalau udah di luaran dari sepeda motor ini, kalian menjadi mekanik yang handal ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada peserta didik baru yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Bebandem. Perkenalkan, nama saya Imade Runawan. Saya salah satu guru pada program keahlian TAP, Teknik Audio Video. Nah, sekilas tentang program keahlian Teknik Audio Video. Pengenalan singkat tentang jurusan TAP atau Teknik Audio Video. Teknik audio video itu mengkhususkan pembahasan atau pembelajaran tentang hal-hal teknik elektronika yang berkaitan dengan suara, audio, dan gambar video yang diproses secara elektronik. Nah, jurusan TAP sendiri itu bertujuan untuk mendidik dan membekali siswa agar menjadi seorang tenaga terampil dan profesional di bidang audio video, pembuatan perangkat audio, pengoperasian sound system, pengoperasian alat gambar maupun suara, penguasaan proses siaran TV, dan program-program komputer yang menunjang kegiatan tersebut. Ruang lingkup pekerjaan teknik audio video. Ruang lingkup pekerjaan bagi jurusan program keahlian teknik audio video adalah jenis pekerjaan dan atau profesi yang relevan pada jenjang SMK, antara lain adalah yang pertama, pengoperasian, merawat, menginstalasi, menerapkan, dan mereparasi sistem elektronika. Kemudian dokumentasi video, pengambilan gambar, dan editing video.
Digital marketing mempromosikan klien ke media sosial dengan model audio video. Digital forensik menganalisa suatu kejadian atau musibah dari data audio dan video. Periklanan dan promosi dengan pengetahuan dasar audio dan video. Perkantoran, kapal pesiar, rumah sakit termasuk pemerintahan, PLN, Telkom, dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan singkat tentang jurusan Teknik Audio Video. Akhir kata saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Bebandem. Om Santi 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 Om.